Pernah gak sih, kamu ngerasa kayak semua orang di sekitarmu lebih sukses? Misalnya, kamu ngelihat teman sekelas hasil kerja kelompoknya sempurna, sementara proyekmu berantakan. Dalam hati, kamu bilang, kenapa aku selalu gagal kayak gini? Hal-hal kecil ini sering bikin kita kebawa perasaan. Kita mulai berpikir harga diri kita ditentukan oleh kekurangan yang kita punya, bukan kualitas yang seharusnya diakui. Bakal ada momen di hidupmu di mana semua ini bikin kamu ragu untuk melangkah maju. Tapi jangan biarkan perasaan itu mengontrolmu. Saatnya menyadari bahwa meskipun kita punya kekurangan, itu bukan penentu nilai kita. Ini saat yang tepat untuk memahami ciri-ciri yang menunjukkan tanda-tanda kita terjebak dalam pola pikir negatif. Ayo telusuri lebih lanjut agar kamu bisa mengenali dan merubahnya. Pertama, kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita dan bisa bertumbuh seiring pengalaman. Namun, banyak orang merasa terjebak dalam perasaan tidak cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Misalnya, ketika kamu dihadapkan pada situasi baru, seperti presentasi di depan banyak orang, biasanya rasa cemas dan ragu muncul. Ketika keyakinanmu mulai memudar dan berpikir bahwa kamu akan gagal, kenyataannya adalah ini adalah momen yang baik untuk menunjukkan kemampuanmu. Dengan berani mengambil langkah kecil, misalnya berbicara di depan teman, kamu bisa membangun kepercayaan dirimu sedikit demi sedikit. Kepercayaan diri yang kokoh akan lebih memudahkanmu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di masa mendatang. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam hal ini. Banyak orang juga mengalami rasa tidak percaya diri, jadi kamu bisa berbagi pengalaman ini. Kedua, di era media sosial saat ini, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain bisa sangat merugikan. Setiap kali kamu melihat postingan teman yang seolah sempurna, kamu mungkin merasa rendah diri ketika membandingkan pencapaianmu sendiri. Misalnya, saat melihat seorang teman baru saja lulus dengan predikat cum laude, pikirkanlah sejenak, kenapa aku gak bisa kayak dia? Rasa seperti ini mudah sekali muncul dan itu membuat kita lupa akan progres yang telah kita capai. Memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan waktu yang berbeda sangatlah penting. Alih-alih terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat, lebih baik fokuslah pada langkah-langkah kecil yang kamu ambil untuk terus berkembang dan menumbuhkan dirimu. Ingatlah, kita adalah pengukuran terbaik untuk diri sendiri dan bukan orang lain. Setiap pencapaian kecil yang kamu raih patut untuk dirayakan, meskipun terlihat sepele di mata orang lain. Ketiga, rasa malu seringkali menghalangi kita untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika ada kesempatan untuk mengutarakan pendapat di depan umum, rasa ragu sering menghampiri. Seperti, gimana kalau mereka semua gak setuju? Pertanyaan ini sering muncul dan bisa menghambatmu untuk bersuara. Padahal, setiap pendapat layak untuk didengar dan bisa jadi akan membuka diskusi yang berharga. Untuk mengatasi rasa malu ini, kamu bisa berlatih berbicara di depan cermin atau dengan teman dekat. Mulailah dari yang kecil dan perlahan-lahan tingkatkan kepercayaan dirimu. Ketika kamu mulai berani mengungkapkan pendapat, kamu akan mendapati bahwa banyak orang menghargai kontribusimu. Dan itu dapat sangat memotivasi untuk mendorong diri lebih jauh lagi. Penting untuk diingat bahwa suara kamu berharga, dan apa yang kamu katakan bisa memberikan perspektif baru bagi orang lain. Keempat, saat menerima pujian dari orang lain, seringnya kita merendahkan diri sendiri. Misalnya, apabila teman mengatakan, kamu hebat pada presentasi kemarin, mungkin saja kamu langsung menjawab, enggak juga, itu gak seberapa. Ini adalah tanda bahwa kamu meremehkan diri sendiri dan merasa seolah pujian itu tidak layak diterima. Menerima pujian dengan sikap lapang bukan hanya membangun rasa percaya diri, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu menghargai tulisan dan kerja keras yang telah kamu lakukan. Cobalah untuk lebih terbuka dengan ucapan terima kasih dan anggap pujian tersebut sebagai pengakuan terhadap usaha yang telah kamu usahakan. Jangan ragu untuk mengingatkan diri sendiri tentang kualitas positif yang kamu miliki. Ini langkah penting dalam meningkatkan rasa percaya dirimu. Kelima,
Mencari validasi dari orang lain bisa menjadi jebakan yang berbahaya dan merugikan bagi diri sendiri. Ambil contoh, ketika kamu mengunggah foto di media sosial dan merasa cemas tentang jumlah like atau komentar. Seringkali muncul pikiran seperti, kalau nggak banyak yang suka, berarti foto ini nggak berarti. Pikiran seperti ini jelas mengganggu ketenanganmu dan menciptakan ketergantungan pada pengakuan dari luar yang tidak akan pernah cukup. Ketika kamu mulai belajar untuk mempercayai diri sendiri dan apa yang kamu lakukan tanpa mencari validasi eksternal, kamu akan menemukan lebih banyak ketenangan. Ini artinya kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk fokus pada hal-hal yang memang berarti sesuai dengan nilai dan tujuan hidup yang kamu anut. Jangan sampai hidupmu tergantung pada pendapat orang lain, karena setiap orang punya cara dan perjalanan masing-masing. Keenam, overthinking seringkali membuat kita terjebak dalam pemikiran yang tidak produktif, terutama ketika memikirkan kesalahan kecil yang kita buat. Ambil contoh, jika kamu salah mengirim pesan kepada teman, kamu bisa berlarut-larut berpikir, apakah dia akan marah? Menghabiskan waktu dengan memikirkan hal tersebut hanya menguras energi serta fokusmu. Sebaiknya, alih-alih terjebak dalam pemikiran negatif, lebih baik cepat-cepat bergerak dari situasi tersebut. Ingatlah, semua orang melakukan kesalahan, dan itu hal yang normal. Daripada terlalu mengkhawatirkan reaksi orang lain, lebih baik kamu belajar dari kesalahan. Mengambil pelajaran dari kesalahan dan melanjutkan hidup dengan semangat yang baru adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan terjebak dalam memikirkan hal-hal yang sepele. Cobalah untuk menciptakan kebiasaan berpikir positif setiap kali kamu mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Ketujuh, ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mencoba hal-hal baru. Contohnya, seorang pekerja yang ragu untuk mengajukan ide dalam rapat karena takut akan ditolak. Ketakutan semacam ini bisa menahanmu dari mencapai potensi terbaikmu. Sebaiknya, kamu perlu mengubah perspektif tentang kegagalan dan melihatnya sebagai hal yang positif. Kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Setiap pengalaman kegagalan yang kamu hadapi sebaiknya dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik. Jadikan setiap momen tersebut sebagai sumber pembelajaran yang bisa membantumu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Semakin berani kamu mencoba, semakin besar pula kemungkinanmu untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Temukan lebih banyak konten menarik di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.